Nah, ini sahabat semuanya, secara nggak langsung kita bertemu saudara tua yang kembali lagi kita bertemu dalam persaudaraan Simian Land. Salaman dulu. Oke, selamat sore sahabat semuanya, sahabat Java Quantum, khususnya edisi yang istimewa, yaitu salam untuk sahabat Simian Land se-Nusantara yang tergabung dalam grup keluarga besar Simian Land Nusantara ataupun yang belum tergabung, yang setia sampai ratusan ribu orang yang menonton channel-channel saya tentang Simian Land. Maaf sebelumnya karena sudah lama sekali tidak membahas tentang garis tangan Simian Land karena berbagai kegiatan yang ada di Museum Wayang Beber Sekartaji. Nah, tiba-tiba hari ini sahabat Simian Land semua, saya dikagetkan ketika ada salah satu mahasiswi dari ISI Jogja, tidak perlu saya sebutkan namanya ya. Jadi dia membawa adiknya ke sini dan kayak aneh, tadi dari awal itu adik itu udah tertarik sama benda-benda yang ada di koleksi Museum Sekartaji tentang kekunoan, fosil jutaan tahun yang lalu dan lain-lain. Dan ternyata memang benar saat ada kesempatan berkomunikasi, saya sempat kaget sekali sahabat Simian Land semua. Nah, langsung saja dengan Dek siapa, Dek? Fahmi. Kelas berapa, Dek Fahmi? Kelas 6. Kelas 6. Di pending dulu. Nah. Oke sahabat Simian Land, garis tangan petir tunggal, kita lanjut lagi. Kembali lagi dengan Dek siapa tadi? Dek Fahmi. Nah, ini Dek Fahmi tadi pengen kesini kenapa, Dek? Diajak kakak. Oh, diajak kakak. Sebelumnya nggak ada rencana pengen kesini gitu, belum tahu ya. Jadi tadi itu memang pergerakan apa itu face dari Dek Fahmi itu kayak saya udah kebaca sahabat semuanya kok agak aneh, makanya tak tanyain ke saya pikir siapanya gitu, ternyata kakaknya kandung. Nah, saya tanyain dan kakaknya bilang memang dia paham di dunia seperti itu, di dunia energi dan lain-lain. Bahkan umurnya berapa sekarang? 12 tahun. 12 tahun toh. Oh, 12 tahun dia memahami hal-hal seperti itu, makanya saya langsung curiga. Tadi saya langsung bilang coba dibuka tangannya, Dek, dan ternyata coba dikasih lihat. Nah, dia adalah seorang double Simian Land. Coba kasih lihat di deket dikasih lihat ke kamera. Nah, ini sahabat semuanya, secara nggak langsung kita bertemu saudara tua yang kembali lagi kita bertemu dalam persaudaraan Simian Land. Salaman dulu. Nah, ini sesama Simian Land, coba kasih tunjuk tuh. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tadi aku ngasih penjelasan bahwa Simian Land itu di dunia hanya 3%. Terus dia bilang kok teman-temanku banyak beberapa yang Simian Land. Nah, khusus di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Simian Land itu ada 11-14%. Kenapa? Karena memang di sini tanah airnya istimewa sekali. Peradaban dari yang puluhan ribu, belasan ribu tahun yang lalu sudah unggul, yaitu di tanah Nusantara. Makanya Tuhan memberikan keistimewaan bagi kita semua, salah satunya yang bergaris tangan Simian Land. Kasih tunjuk, Dek. Nah, ini aku mau tanya ke Dek Fahmi, Dek. Kenapa, Dek, tertarik katanya pernah belajar meditasi dan lain-lain. Kenapa kok tertarik seperti itu, Dek? Dulu pernah pas Agak keras aja, Dek. Dulu pernah pas ayah itu kenalin sama kenalannya itu juga paham dan muncul suatu ide ya. Ide? Bukan ide ya, kayak udah Pinter ngomong dia. Udah ayah itu udah merencanain buat ya cobalah, dicoba. Akhirnya bisa sedikit-sedikit, tapi saya tuh pas jarang meditasi juga. Dulu tuh ke Klaten itu lupa meditasi akhirnya sekarang. Tapi tetap menjalankan doa toh? Doa
sholat, ya, itu juga bagian dari meditasi dek. Nah, seperti itu luar biasa sekali. Sekarang saya tanya, ndak dikira mengada-ada. Pertemuan kita kali ini tuh disengaja ndak dek? Enggak. Biar adik Fahmi yang jawab. Enggak sengaja. Terus tadi saya bertanya tentang tanganmu, saya lihat sebelumnya nggak dek? Belum lihat. Belum lihat. Tiba-tiba saya tadi langsung minta coba kasih lihat tanganmu seperti itu toh. Iya. Dan ternyata kita mendapati satu frekuensi yang berbeda tentang garis tangan simian line. Sebelumnya tahu nggak tentang garis tangan ini, Cik? Tahu cuman langkahnya aja kalau buat Namanya namanya apa itu? Bukan sinian. Rojo Keling. Iya, Raja Keling. Oh, pinter dia. Berarti tempat kamu ini coba lihat di sini. Wah, istimewa sekali teman-teman. Jadi ini Rojo Keling itu ada beberapa jenis. Kalau yang seperti ini adalah Rojo Keling petir tunggal, yang dia tidak bercampur cabang-cabang menjadi satu, tapi dia murni satu garis lurus. Nah, seperti ini. Nah, di sini walaupun dia agak bengkong, tapi dia tetap petir tunggal. Di sini juga walaupun agak bengkong, tapi dia tetap petir tunggal. Nek punya Mas Indra kayak garisan ya. Nah, seperti ini sama aja. Ini jenis Rojo Keling yang petir tunggal. Jadi namanya macam-macam. Kalau sejarahnya tahu nggak? Nggak tahu. Sekarang tak kasih cerita sedikit ya. Jadi garis tanganmu ini Rojo Keling ini tidak hanya hebat di Indonesia saja, tetapi sejarah ini berlaku universal. Pernah lihat film yang judulnya 300? Pasukan Sparta yang melawan bangsa Persia itu. Pernah dengar? Kakaknya seneng film kok, kamu nggak pernah lihat itu? Yang 300 prajurit menghancurkan Persia, puluhan ribu Persia itu. Iya. Nah, itu semuanya dipilih. Prajuritnya semua panglimanya itu yang bergaris tangan simian line. Jadi sampai kepercayaan Yunani kuno, garis ini memang dipercaya lain dari yang lain. Seperti itu ya, Dek. Tahu Ganesha? Ini yang gajah, patung gajah dari India ini, Ganesha. Iya. Dia juga bergaris tangan simian line. Tahu Sang Buddha? Buddha Gautama ini? Dia juga bergaris tangan simian line. Jadi mau Dewa Siwa, mau Ganesha, mau Wisnu, mau Brahma, semua bergaris tangan simian line. Itu membuktikan bahwa garis tangan ini tidak hanya menjadi mitos yang ada di Nusantara teman-teman semua, tapi garis tangan ini memang diakui secara universal sejak ribuan tahun yang lalu di seluruh dunia. Ada pengalaman dengan energi misteri di waktu kecil, Dik? Kamu indigo nggak? Bisa lihat-lihat yang nggak kelihatan nggak? Nggak. Kecilnya pernah diganggu kata kakaknya. Ganggu apa itu? Dulu tuh aku cuma diceritain Mbak Kakung sama Bapak. Dulu kan Mbak Kakung itu anak laki-laki pertama. Ada kakaknya tapi perempuan, laki-laki pertama. Itu orang tuanya punya keris turunan. Diturunin ke keris waris. Ya. Oke, Dek. Tadi saya udah cerita-cerita sedikit banyak tentang garis tangan simian line. Mas Indra mau tahu dong pengalaman-pengalaman apa aja yang di waktu kecil hingga saat ini yang kamu alami? Ada pengalaman energi apa yang aneh menurutmu? Coba kalau bisa diceritakan, ceritakan aja. Dulu tuh Agak keras aja. saya diceritain sama kakek, sama bapak. Itu dulu katanya pas saya kecil, itu kan si Mbah Kakung anak putra pertama. Terus orang tuanya punya keris turunan. Diturunin ke Mbah Kakung. Pas saya kecil kok nangis terus. Habis itu Mbah Kakung juga bingung kenapa kok nangis terus. Tiap malam nangis terus sampai mungkin hampir pagi. Habis itu si Mbah Kakung juga mungkin agak tahu sedikit ya. Habis itu kerisnya dibalikin ke rumahnya orang tuanya. Habis itu udah gak nangis lagi, nggak rengot lagi. Nah, sama apa? Sama dulu pas waktu kecil kan aku ngaji di agak jauh ya. Guruku ngaji itu juga mungkin paham sedikit tentang katanya aku ada yang ngikutin.
mau dibersihin tapi mungkin sampai sekarang belum dibersihin terus nggak tahu kemana. Oke. Ceritanya itu aja sementara. Oke, menarik sekali bahasan cerita tentang sesuatu pusaka kris dan satu energi yang mengikuti Dek siapa? Dek Fahmi. Nah, itu menarik sahabat Simian Land. Tapi aku mau masuk ke ranah data-data algoritma di situ. Takutnya nanti kamu nanti mengganggu keseharianmu. Tapi katanya kakaknya tadi nggak apa-apa, sudah terbiasa tentang hal-hal seperti itu. Memang udah terbiasa ya diajak ngobrol tentang seperti itu. Nah, jadi tak ceritain tentang pusaka-pusaka tadi. Kalau pusaka tadi memang itu dikembalikan, mungkin ada sesuatu, kita percaya di semesta ini ada dua buah energi ya, Dek. Ketika bersinggungan bukan berarti itu tidak cocok, tapi hanya itu bisa mungkin merupakan sebuah pesan bahwa dengan adanya peristiwa seperti itu kan kamu jadi inget toh bahwa leluhur kamu punya keris. Nah, seperti itu. Mungkin nanti kalau gede kamu diberi kepercayaan untuk ngerawat keris itu, siapa yang tahu, itu misteri dari Tuhan Yang Maha Esa ya, Dek. Yang pasti kamu sudah dihadirkan seperti itu. Kok kamu ringut, kok kamu seperti ini, kok kamu takut, kok kamu seperti ini itu udah wajar aja kan, kamu masih kecil. Nah, jadi seperti itu, kamu masih tahap mengenal. Nanti ketika kamu dewasa, beranjak dewasa, kamu akan berkenalan langsung dengan energi-energi seperti itu. Mas Indra tidak bilang tentang perdemitan, jin dan lain-lain ya. Kita berbicara tentang energi seperti matahari yang mengeluarkan panas, air yang membuat kita segar dan seperti itu. Energi ada ya. Jadi pada intinya aku berpesan ke kamu, tidak usah takut dengan pusaka yang dimiliki Simbah, karena itu merupakan sebuah ageman yang sudah dijaga sejak turunan-turunan kan, sejak nenek moyang, kakek moyang kamu. Bersahabatlah dengan perbedaan, bukan berarti kita menyembah keris. Kita tahu keris dibuat oleh manusia dan manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi segala yang ada di alam semesta ini adalah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, hanya perlu ngempan papan, istilahnya kalau hujan memakai payung, kalau panas, kalau dingin memakai jaket. Sekarang dingin atau panas? Hanya seperti itu aja. Masalah energi itu hanya kita bagaimana menyesuaikan dengan objek tertentu. Ketika tadi pas sholat tadi kamu merasa pas mau berdoa ya tadi merasa ada yang ngikutin, kita pikir aja bahwa energi itu pengen ikut mendengar doa-doa yang melantunkan pujian-pujian untuk Tuhan Yang Maha Esa. Gitu aja ya, Dek ya. Nah, jadi seperti itu untuk pengenalan sekarang ya, Dek. Nanti tidak terlalu jauh, kita pasti nanti ketemu lagi, ngobrol lagi. Kamu nanti semakin besar nanti akan semakin paham. Yang pasti aku senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan sesama Simian Land yang begitu langka perjumpaan ini. Terima kasih, semoga nanti kelak kita bertemu lagi. Semangat. Nah, ada yang mau disampaikan untuk sahabat garis tangan Simian Land? Untuk sahabat garis tangan Simian Land, saya mohon untuk kekuatan atau keistimewaan itu tidak disalahgunakan untuk sesuatu yang tidak baik atau mengganggu orang lain. Pintar sekali, karena energi bersifat netral, Simian Land bisa untuk melukai orang lain dan bisa untuk berbuat untuk kebaikan untuk orang lain. Dan satu pesan lagi kepada sahabat semuanya, kita yang Simian Land tidak berarti kita lebih tinggi dari yang lain. Kita sama dilahirkan, sama diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Yang pasti sahabat dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia yang banyak berkomentar, dari luar negeri juga, silahkan yang mau ada masalah spiritual dan yang lain-lain bisa via telepon ke sini atau bisa berkunjung ke Museum Wayang Beber Sekartaji. Kita banyak-banyak ngobrol tentang kajian-kajian spiritual sesuai dengan energi kuantum. Semoga semuanya sehat selalu, bahagia selalu, salam berkah, semoga menjadi
energi baik bagi semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu.